Selamat siang semuanya. Maaf ya tadi saya ada telepon, jadi, saya angkat telepon dulu tadi. Eee, Terus, saya juga mau sorry sebentar, suara saya kedengaran kan ya? Takutnya nggak kedengaran? Kedengeran, Pak. Oke Dengar. oke. Ya oke. Jadi untuk hari Kamis kebetulan saya ada rapat ya. Jadi saya, kebetulan ada rapat, jadi saya nggak bisa hadir. Jadi, saya pindahin hari Jumat aja jam 1. Mudah-mudahan pada bisa datang, tapi, eee ya, materinya sebenarnya nggak sulit sih, nanti saya cuma mau ngebahas sedikit aja tentang bagaimana training, deep learning, jadi kelanjutan dari materi ini ya, di hari ini. Terus hari ini saya juga cuma bisa sejam, soalnya nanti ada rapat lagi, jadi mohon maaf ya. Oke, di Scala itu kan ada 2 ya, URL-nya. Jadi yang satu untuk hari ini, satu untuk, hari Jumat. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana kita melakukan training deep neural networks ya. Ini sebenarnya sangat tergantung dari task ya. Kita sudah belajar ada 3 task di computer vision ya, terutama classification, detection, sama segmentation. Jadi beda-beda tuh nanti. Jadi saya juga nggak bisa cover semua. Ini cuma secara general aja. Terus juga nanti kalau misalkan kalian misalkan topiknya NLP itu juga nanti, agak sedikit berbeda. Jadi ini agak lebih general aja untuk, pemanasan lah istilahnya. Oke, jadi akan ada 3 subtopik ya. Jadi ada pertama kita membahas, tackling, vanishing, atau exploding gradient problem. Ini sudah pernah dibahas ya kemarin. Terus tentang transfer learning, terus juga mengenai optimization ya, optimizers, lalu juga avoiding overfitting atau regularization. Ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Lalu hyperparameter tuning, model selection, dan kemudian combining multiple modalities. Ya, yang pertama itu tackling, vanishing atau exploding gradients problems. Nah, kemarin kan sudah ngebahas ya, mengenai vanishing atau exploding gradient, problem. Jadi dia itu, sebenarnya setelah, dilakukan penelitian, ada 2 penyebab utama dari, vanishing gradient problem dan juga exploding gradient problems, yaitu adalah nonlinear activation function yang bernama sigmoid dan lalu juga Weiss initialization-nya, yang biasanya adalah zero mean unit varian Gaussian. Jadi, di sini, gimana caranya, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, paling gampang caranya adalah mengubah nonlinear activation function yang tadi sebelumnya sigmoid menjadi yang lainnya ya, dan juga weight initialization yang, jangan zero mean unit variance gitu sebenarnya. Ya, ini kalau yang ini 2 ini cuma penjelasan, tentang vanishing gradient problem dan exploding gradient problems ya, sudah pernah dibahas sebelumnya. Ya, jadi, ada beberapa caranya, tapi ya berhubungan sama 2 permasalahan yang tadi ya, nonlinear function-nya dan initialization-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan better weights initialization seperti Glorot atau Hay initialization. Lalu bisa juga, kita ubah, non-saturating activation function. Jadi nonlinear function-nya kita ubah menjadi non-saturating activation function. Ya, jadi kalau misalkan diingat kemarin kenapa sigmoid itu gampang sekali saturasi, ya, adalah ketika hasilnya itu sudah mendekati, optimal ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalkan di awal dia itu perubahannya itu, cukup banyak ya, dari ini kan, nilai probabilitas nih sumbu Y ini. Jadi, probabilitas dari 0,5 ke 0,6 itu jarak Y-nya itu cukup panjang, ya, cukup tinggi. Tapi kalau misalkan nanti sudah mendekati nilai bagus banget ya, 0,9,
ya dari 0,9 sampai 1 itu kurvanya itu sangat tipis gitu. Ini yang disebut sebagai saturation ya. Ya, jadi kita ubah yang tadinya sigmoid menjadi nonlinear function lainnya yang tidak mudah saturasi. Lalu juga bisa lakukan Bayes normalization, lalu gradient clipping, bisa juga menyelesaikan permasalahan exploding ya satu lagi apa namanya exploding gradient problem ini. Ya, lalu yang selanjutnya juga bisa menggunakan residual dan skipping connection. Ya, jadi berdasarkan tadi sudah dibahas sedikit ya, kalau permasalahan salah satu main cause dari vanishing exploding gradient problems itu adalah zero mean unit variance Gaussian distribution for initialization dan sigmoid function. Ya, jadi kombinasi inilah yang menyebabkan saturation. Ya, jadi di sini banyak apa namanya paper-paper dulu ya, terutama tahun 2016 sampai 2015 itu mencari inisialisasi yang lebih bagus ya, kira-kira seperti itu. Nah, penghitungannya nanti sebenarnya bisa pakai fan in fan out, ini nanti dibaca sendiri ya. Jadi dia itu melihat apa namanya banyaknya input neuron sama output neuron gitu. Kalau misalkan input neuron dan output neuronnya itu jumlahnya mirip atau sama ya, hampir sama, maka tidak akan terjadi saturation. Tapi karena kita misalkan bayangkan ya, kita ada task classification gitu ya. Kan biasanya atau encoder deh. Ini kan misalkan ada input ya, terus kita masukkan ke encoder. Ya, ini encoder. Ya, lalu nanti kan di sini ada classification layer ya, classification layer. Nah, ini kan bisa dilihat jumlah neuronnya itu dari besar ya makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil, tambah mengecil. Ya, hal inilah yang sebenarnya juga menyebabkan salah satu menyebabkan dia vanishing gradient problem gitu ya. Karena rasio antara fan in itu jumlah neuron yang masuk sama fan out ya, jumlah neuron untuk keluarnya itu semakin kecil. Nah, jadi ada beberapa inisiasi yang lebih bagus dibandingkan dengan zero mean unit variance. Salah satunya adalah Glorot, ya, He initialization atau Likan initialization. Nah, ini contohnya, tapi ini juga kemudian berkaitan dengan nonlinear function-nya gitu. Contohnya Glorot initialization itu bagus untuk activation function sigmoid, softmax, and tanh ya. Itu high initialization itu bagus untuk ReLU. Ya, jadi memang karena saling berkaitan ya. Jadi initialization itu berkaitan dengan jenis dari nonlinear function-nya. Nah, lalu yang kedua adalah merubah nonlinear activation function-nya gitu ya. Yang tadinya saturating activation function yang mana adalah sigmoid, kita ubah. Nah, beberapa contoh dari non-saturating activation itu adalah ReLU, ya, rectified linear unit, leaky ReLU, parametric leaky ReLU, dan juga exponential linear unit. Ya, jadi sebenarnya ingat lagi ya, kenapa sigmoid itu dia bentuknya kan S gini tadi ya. Terus ini ada ya kan sumbu X, ini sumbu Y, terus dia kan ada bentuk S gini ya. Nah, ini kan dia saturation. Nah, jadi sebenarnya kita mencari nonlinear function yang tidak ada saturation di sininya gitu. Nah, di linear salah satu contoh paling terkenal adalah rectified linear unit. Nah, kalau misalkan ReLU ini bisa dilihat dia cuma sebenarnya mengeluarkan nilai 0 kalau nilai inputnya adalah minus gitu ya. Jadi ini contohnya, kalau sigmoid itu adalah yang hijau, dashed hijau ya, bisa dilihat nilainya seperti ini, ada S. Kalau tanh itu bedanya sama sigmoid, nilai outputnya ya. Kalau sigmoid itu kan dari 0 sampai 1 nih, bagus untuk probability. Kalau tanh itu nilainya 1 sampai minus 1 sampai 1 ya, S-nya lebih besar. Nah,
kalau misalkan ingat waktu dulu awal-awal kita belajar artificial neural networks ya, itu ada apa namanya MLP atau ya apa namanya sebelumnya ya multiple layer perceptron itu dulu banget pakai step. Ya jadi kalau nilainya negatif dia -1. Kalau misalkan nilainya positif dia nilainya keluarnya 1. Ya, nah kalau misalkan ReLU dia yang ungu ini. Ya, jadi kalau misalkan nilai dari inputnya itu minus, dia keluarannya 0, ya. Sedangkan kalau misalkan nilainya positif, ya dia keluarin nilai inputnya gitu. Jadi nilai input, jadi linear dia. Dan itu sebabnya namanya rectified linear unit gitu. Jadi dia sebenarnya mengeluarkan linear value, tapi dengan rectified value 0 untuk saat nilai inputnya itu minus. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, permasalahan dari ReLU adalah saat penghitungan gradiennya itu tidak smooth ya. Kenapa? Karena di sini dia tiba-tiba berubah nilai. Ya, jadi kalau misalkan sigmoid kan dia smooth ya. Kalau misalkan tan S juga smooth. Nah, kalau misalkan step, ya sama sebenarnya step sama ReLU, dia nilai tiba-tiba berubah di 0. Makanya gradien di 0 itu nggak ada. Tuh. Jadi jumping lah istilahnya ya di sini itu. Kalau misalkan nilainya di pas di 0. Lalu juga permasalahan dari ReLU adalah ada namanya dying ReLU. Ya, jadi kalau misalkan neuronnya sama sekali nggak kepake gitu ya, maka nilai 0, maka neuronnya akan terus mengeluarkan 0 ya during training. Ya, jadi seakan-akan neuronnya itu nggak kepake ya. Nah karena apa? Karena ya tadi setelah dia sampai ke 0 negatif ini kan dia nggak bisa kemana-mana lagi nih. Ya, gradiennya nggak ada gitu. Ya bisa dilihat di sini yang ungu ya, gradiennya nggak ada kalau dia udah sampai di sini. Kalau misalkan dia masih nilai positif masih ada gradien. Nah, jadi udah sampai 0 ini dia nggak bisa turun, nggak bisa naik gitu. Makanya ada namanya leaky ReLU. Dia sama nilainya untuk positif, tapi dia adalah sedikit leak di sini. Nah, jadi dia itu masih ada sedikit gradien gitu ya. Dia masih bisa turun atau misalkan masih bisa naik juga. Jadi disitulah kenapa kita punya leaky ReLU. Walaupun juga sama di sini juga nggak smooth ya di titik nolnya. Nah, nanti pas di leak-nya ini seberapa tinggi dari leak-nya ini ya nanti diatur sama hyperparameter alpha di sini. Ya. Nah, berikutnya itu perkembangan dari leaky ReLU, itu parametrik. Nah, kalau misalkan sebelumnya kan alfanya itu di apa namanya kita set ya, hyperparameternya kita set secara manual sama kita alfanya di sini. Nah, kalau parametric leaky ReLU itu nilai dari alfanya itu bisa di training gitu ya. Jadi leak untuk setiap neuronnya itu bisa beda-beda istilahnya. Ya, secara teori. Nah, lalu kemudian perkembangan selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kita memiliki smooth gradient di titik nol ini gitu ya. Nah, makanya ada namanya LU, exponential linear unit. Nah, di sini bisa kita lihat waktu nilai inputnya itu positif ya, outputnya itu sama, masih linear juga. Nah, tapi kemudian saat nilainya negatif, dia pakai exponential function gitu ya. Jadi dia masih smooth, perbedaan perpindahan dari nilai positifnya ke negatifnya itu smooth gitu ya. Di sini masih ada gradien. Lalu kemudian di sini ya tetap masih bisa dihitung gitu gradiennya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Walaupun nanti di sini bawahnya juga masih ada saturating sih ya sebenarnya, tapi masih lebih bagus gitu. Nah, lalu juga ada apa namanya?
berikutnya adalah scaled LU gitu ya. Scaled LU itu bisa dilihat nanti exponential value-nya di apa? Di input saat nilai input value-nya negatif itu bisa dilihat eksponensial function itu berubah-ubah gitu ya. Apa namanya bisa kita set sendiri kira-kira seperti itu. Ya. Nah, nanti ada yang nanya pasti kalau gitu pakai yang mana? Ya itu juga saya nggak bisa jawab pakai yang mana gitu karena benar-benar tergantung harus dilihat kalau misalnya kalian tertarik ya harus dilihat gitu apakah problem kalian bisa diselesaikan dengan mengubah nonlinear functionnya gitu. Ya, tapi menurut saya sih nggak worth it ya, maksudnya buat hyperparameter di situ gitu. Kecuali kalian benar-benar tahu permasalahannya bisa diselesaikan dengan nonlinear function tersebut. Jadi di sini saya cuma ngasih apa namanya pilihan supaya kalian nggak cuma tahu value doang gitu. Ya, jadi emang harus dicoba. Nah, tapi ya itu butuh waktu cukup banyak gitu untuk mencari nonlinear function yang tepat, yang paling bagus. Oke, selanjutnya batch normalization ya. Nah ini jadi sebenarnya di studi mengenai initialization dan activation function itu sudah menunjukkan bahwa kita bisa mengurangi problem dari vanishing dan exploding gradient itu secara signifikan gitu ya. Tapi tidak ada garansi bahwa problem yang sama itu tidak akan berulang terutama di training gitu ya. Kenapa? Karena kita contoh di Lichirelli deh, soalnya gede ini ya. Nah, bayangkan kan kalau misalkan di neural network itu dia di sini anggaplah ini neuron gitu ya. Terus dia ini input, ini in, dan ini ada out gitu ya. Nah, outnya ini kalau misalkan kita pakai Lichirelli ya kan, itu nilainya itu kan bisa variasinya cukup tinggi gitu ya. Bisa dilihat ini misalkan anggaplah ini minus 0,5 sampai tidak hingga gitu ya outputnya. Ya karena ini akan terus. Jadi kalau misalkan dia outputnya 100, inputnya 100 ya maka output 100 gitu ya. Jadi permasalahan memakai ReLU itu adalah dia tidak normalized outputnya ya. Kalau misalkan sigmoid kan nilainya normalized karena nilainya itu pasti dari 0 sampai 1 gitu. Jadi normalized. Tapi kalau misalkan kita pakai ReLU dia nggak normalized gitu ya. Bisa kelihatan kalau rectified linear unit dia nilainya itu dari 0 sampai tidak hingga gitu ya. Nah di situ makanya kita butuh yang namanya batch normalization. Jadi bagaimana caranya outputnya itu dari sini ya, dari outputnya ini bisa ternormalisasi istilahnya kira-kira seperti itu. Tapi jadi ini tapi yang paling penting juga ini ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa sebenarnya batch normalization juga bisa diletakkan sebelum ataupun sesudah activation function gitu ya. Jadi saya juga kurang paham ya secara matematisnya kenapa begitu, tapi menunjukkan bahwa mau dia misalkan ini neuronnya output terus kita tambahin gitu ya. Versi pertama itu ada batch normalization BN kita tulis ya BN, lalu baru nonlinear NLF nonlinear function. Nanti tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan setelah output dari neuron kita masuk ke nonlinear function baru masuk ke batch normalization ya. Saya nggak terlalu ini sih nggak terlalu dalam di bidang ini ya tapi jadi bisa pokoknya sebelum atau sesudah tapi biasanya
kalau pakai batch normalization itu masih tetap bagus dibandingkan kalau kita nggak pakai batch normalization gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kalian nggak terlalu worry mengenai fundamental batch normalization, ya udah yang penting pakai batch normalization, kira-kira seperti itu. Ya, terus secara komputasi batch normalization itu sebenarnya menghitung, kan seperti normalization ya, dia itu sebenarnya ada fungsi, sebenarnya dia menghitung dua nilai sih di sini ya. Di sini dia menghitung, anggaplah ini X itu input atau output dari neuron ya. Terus kita cari untuk setiap fiturnya itu keluaran dari feature map ya. Jadi di sini X itu adalah keluaran dari FM. FM itu adalah feature maps. Kemarin udah belajar ya, feature maps itu kan keluaran dari komputasi dari neuron. Nah, itu kita hitung min-nya untuk setiap titik feature map gitu ya. Habis itu kita juga cari standar deviasinya ya di sini atau variansnya. Nah, habis itu setelah kita dapat min sama variansnya, ya udah. Jadi kita di sini dia cuma melakukan standarisasi aja nih sebenarnya di sini ya. Standarisasi pakai min sama pakai variansnya. Ya ini epsilonnya supaya dia lebih ke arah supaya nggak nilainya 0 aja nih. Soalnya bisa aja variansnya 0 ditambah sedikit epsilon supaya nilainya nggak 0, supaya kita masih bisa menghitung rootnya terus bisa tetap dibagi nggak 0 ya. Terus kemudian ada namanya parameter yang dipelajari, yaitu adalah gamma sama beta. Jadi hasil dari standarisasi itu lalu kemudian di scaling sama ditranslasi. Nah, berapa besar scalingnya sama translasinya itu dipelajari. Jadi setiap setiap neuron itu bisa memiliki scaling dan translasi yang berbeda-beda gitu. Ya, kira-kira seperti itulah batch normalization itu. Ya, jadi di sini ada beberapa parameter dari batch normalization ya, ada output, ada scale factor, ada offset factor atau translation untuk translation ya. Lalu juga ada mean, ada standar deviasi atau variance. Ya. Ya, tapi lagi-lagi di sini ada pro sama cons-nya gitu. Kalau pro-nya biasanya hasilnya jadi lebih bagus ya. Tapi karena dia ada penghitungan baru lagi nih, ini kan sebenarnya penghitungan dari ini kan sebenarnya penghitungan statistik ya. Penghitungan mean sama variance ini kan penghitungan statistik dan itu sebenarnya nggak murah juga. Gitu. Jadi maka kompleksitasnya bertambah, lalu juga runtime-nya juga lebih lambat. Lalu selanjutnya gradient clipping. Nah ini biasanya sangat bermanfaat untuk exploding gradient problem. Kenapa? Karena misalkan gini, misalkan gradiennya itu tidak kita clip gitu ya. Nanti besarnya gradient itu bisa terlalu besar gitu ya. Jadi contohnya di sini awalnya 0,9 sama 100 gitu ya, original gradient vektornya. Terus kita clip jadi maksimal 1 gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu besar. Ya, jadi supaya kan gradient itu kan ingat ya kalau misalkan di gradient descent itu kan dia anggaplah ini kita punya loss, kurva loss gitu ya. Gradient itu kan dia ngukur seberapa jauh dia turun ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan dia terlalu jauh, bisa aja tiba-tiba dia tadinya di sini, jadi malah ke sini gitu ya. Jadi supaya dia loncatnya nggak terlalu jauh, kita clip gitu. Nah, cuma permasalahannya bisa merubah orientasi gitu. Kalau di sini bisa dilihat ya 0,9 sampai 100. 0,9 sampai 100 itu kalau misalkan kita buat kurvanya, anggaplah 0,9 di sini, terus 100 ini di atas ini. Di atas jauh. Jadi dia kurvanya akan seperti ini gitu ya. Sorry, vektornya akan seperti ini kira-kira. Nah, tapi kalau misalnya kita clip jadi 0,9 sampai 1,
misalkan ini 1, terus baru ini 1 ya. Tetetet, maka gradiennya agak arahnya agak sedikit berubah gitu ya. Jadi ini juga nggak tahu ya, kadang-kadang problem, kadang-kadang enggak gitu. Karena kalau kejauhan juga berarti kan dia bisa lompat terlalu jauh, tapi ini juga kalau klip berarti dia arahnya berubah gitu ya. Nah, makanya bisa pakai L2 norm. Ya, kalau L2 norm itu kan dia sebenarnya lebih sebenarnya juga sama kayak gradient clipping, tapi kita menghitung bagaimana caranya melakukan clipping tapi preserving its orientation gitu ya. Ya, yang tadinya 0,9 sampai 100, 0,9 dan 100, kalau diklip dengan L2 norm, maka gradiennya itu jadi 0,008, 9, dan 0,9. Ya, jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Yang di sini, yang kecil. Ya, jadi arahnya sama tapi gradiennya lebih kecil gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk residual dan skip connection ya. Nah, residual dan skip connection itu di unit kita sudah pernah belajar ya, di mana kalau di unit itu kan, saya gambar di sini ya. Di unit itu kan dia punya beberapa layer ya. Jadi ini inputnya, terus dia masuk ke encoder. Nah, encodernya itu kan ada beberapa ya. Nah, habis itu dia masuk lagi yang lebih dalam. Nah, habis itu dia di sini ada lebih dalam lagi. Ini bottleneck-nya gitu ya. Nah, habis itu kan dia melakukan encoding. Decoding ya. Jadi dia lebih besar di sini. Tambah besar. Dia masuk lagi nambah besar. Outputnya. Nah, SIP connection itu kan kalau di unit ada seperti ini gitu ya. Ada feature map ya yang langsung tidak melewati si blok bagian yang lebih dalam gitu ya. Tidak melewati bottleneck. Nggak melewati bottleneck di sini. Jadi di sini juga nanti ada skip connection. Ya, jadi ada informasi asli yang kemudian diteruskan menjadi input, lalu dikonkatenasi dengan output dari decoder, gitu ya. Nah ini representasi matematikanya sih ya. Jadi dia itu sebenarnya anggaplah ini adalah layer 1 dan layer 2, input ini adalah X ya. Dan layer 1 dan layer 2 itu anggaplah sebuah fungsi namanya Hx, dan keluarnya juga adalah Hx gitu ya. Nah, kalau misalkan di residual atau skip connection, ya maka keluarannya itu akan kira-kira seperti ini. Ini nanti tergantung dari dia concatenation atau addition ya. Tapi kalau di residual net gitu ya, dia itu penambahan, penjumlahan, maka keluarannya itu akan menjadi sedikit berbeda Hx-nya gitu ya. Jadi nanti di sini fungsi di tengah ini adalah ada fungsi fx di mana sama dengan hx dikurangi x gitu ya. Ya, jadi hx-nya itu kan ini hx. Jadi kalau kita kurangi dengan x, maka kita dapatkan fungsi di dalamnya sini. Nah, terus kenapa residual itu penting atau skip connection itu penting? Nah, ini karena di awal-awal ya, deep learning itu kan pengennya semakin dalam, karena trennya itu semakin dalam semakin bagus gitu ya. Nah, permasalahannya semakin dalam, maka informasi di sini ya, semakin dalam maka informasi pada saat backward, ya pada saat backward, ingat ya pas kalau misalnya kita hitung back propagation kan itu ada forward pass sama backward pass. Nah, pas waktu backward pass, itu kan informasinya dari output ke input gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan gradiennya masih terlalu kecil, ya maka layer block ada blocking di sini dalam artian terlalu kecil gitu ya gradiennya. Dan karena terlalu kecil, jadinya nggak ada informasi sama sekali
di layer-layer yang lebih lebih awal. Ya, dengan adanya residual unit, maka setiap blok di residual itu bisa belajar sendiri-sendiri karena dia sesuai dengan seperti identity matrix gitu ya. Jadi dia itu di sini ada tulisan di sini. Di sini models the identity function, maksudnya jadi ada informasi, kita bisa tahu bahwa informasi X itu adalah penjumlahan atau pengurangan dari HX dengan FX ini gitu. Ya, jadi ingat aja kalau residual dan skip connection itu membantu saat training untuk deep learning model yang sangat dalam gitu. Jadi sebelumnya sebelum reset itu sangat sulit tuh untuk melakukan training deep neural network yang sangat dalam. Nah, tapi setelah ada residual unit, ya maka akan jadi lebih mudah karena gradiennya lebih cepat dikomputasi dan tidak ada blocking. Ya, jadi bisa baca juga tuh tentang ResNet yang awal-awal itu teorinya secara teori. Ya, jadi ini kalau misalkan kalian tertarik secara teori ya, kenapa residual dan skip connection itu penting, bisa dibaca di sini sendiri. Ya, lalu ini juga perbedaan antara saya lupa sih yang ini. Yang ini aja dulu deh, yang efek dari residual connection di ResNet gitu ya. Jadi kalau misalkan tanpa skip connection, kurva loss-nya itu tidak beraturan gitu ya. Bisa dilihat banyak puncak-puncaknya, terus banyak minimum yang ini kan, yang di sini bisa kelihatan ini adalah optimum global optimum ya. Sedangkan bisa dilihat di sini ada local minimum, di sini juga ada local minimum ya. Nah, kalau misalkan kita pakai skip connection, bisa kita lihat loss-nya itu lebih smooth dan network-nya itu lebih mudah untuk masuk ke dalamnya sini. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti ini sebenarnya gambarnya ada dari sini juga sih. Ya, jadi nanti ada penjelasan mengenai gambar ini juga. Saya lupa penjelasan ini. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja ya. Saya cuma punya waktu setengah jam lagi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan hari Jumat aja. Nah, selanjutnya adalah transfer learning. Sebenarnya ini juga sudah pernah kita bahas ya mengenai transfer learning. Jadi sebenarnya di transfer learning itu lebih ke arah kita bisa melakukan transfer informasi dari deep learning networks lainnya gitu ya. Jadi anggaplah kita punya dua task yang berbeda ya, task yang A dan B. Nah, biasanya task A ini lebih mudah dan banyak labelnya, ya labelnya plus. Nah, sedangkan task B ini biasanya lebih sulit dan labelnya sedikit. Nah, gimana caranya untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, kita bisa melakukan transfer learning gitu. Jadi kita train dulu sebuah model DNN ya, Deep Neural Networks, menggunakan task A. Lalu setelah itu kita bisa melakukan transfer parameter dari layer-layer yang di awal gitu ya, yang bukan yang dalam. Jadi yang dalam kan yang di sini ya, yang ini dalam. Jadi yang di awal. Nah, kenapa kita bisa mentransfer parameter yang di awal sini?
Ya ingat kemarin di awal-awal kita sudah belajar yang namanya representation learning. Ya kalau misalkan di neural networks itu kan representation learning-nya itu dia benar-benar belajar dari low level features ya kan. Jadi yang di awal apa layer yang di awal itu belajar ini low level. Terusnya ya. Ini low level, sedangkan yang di atas ini adalah high level atau bahkan abstrak gitu ya. High level atau abstrak. Ya, jadi kalau inputnya dari task A dan B itu mirip, ya terutama dari segi gambar itu mirip, ya maka sebenarnya low level feature-nya itu bisa bisa dipakai mirip ya, mirip-mirip low level feature-nya. Yang beda nanti adalah high level representation-nya. Ya, itulah kenapa kita bisa melakukan transfer learning. Lalu juga ada konsep yang namanya freezing the layer sama unfreezing. Ya, di sini lebih ke arah karena ini low level features-nya sudah belajar dari data yang lebih banyak ya di task A, maka nanti pas waktu kita melakukan transfer learning, layer-layer ini nggak perlu di training semua gitu ya. Jadi bisa kita freeze atau fix weight, ya. Sedangkan nanti layer-layer berikutnya baru kita trainable weights, namanya unfreeze gitu. Jadi itulah kenapa kita bisa menggunakan data dengan label yang lebih sedikit gitu. Kenapa? Karena jumlah dari parameter lebih sedikit, ya nggak? Bisa dibandingin. Walaupun networks-nya mirip, ya, tapi jumlah parameter dari parameter yang bisa yang dilatih itu cuma 2 layer dibandingkan 4 layer gitu. Jadi lebih sedikit dan lebih mudah dilatih. Ya, jadi ini ada beberapa teori juga, silakan dibaca ya. Ini juga bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga ngaruhnya ke unsupervised pre-training. Ya, jadi ingat waktu kita belajar autoencoder ya, itu kan namanya kita kan nggak ada data sama sekali gitu. Nah, unsupervised pre-training itu lebih ke arah kita melakukan training sebuah autoencoder gitu. Kalau kita pakai autoencoder itu kan loss function-nya adalah reconstruction, ya reconstruction dari input image ya. Jadi kita tidak melakukan training dari awal dengan initialization function yang ada, misalkan min zero min unit variance atau glow rod initialization, tapi kita awali pelatihan model kita dengan cara pre-training ya gitu. Jadi ini contohnya ya. Jadi misalkan kita mau memakai sebuah sebuah deep neural networks dengan 3 hidden layer. Nah, ini bisa kita lakukan pre-training ya. Ini bisa satu-satu, namanya greedy layer wise pre-training ya. Jadi ini cuma reconstruction reconstruction aja, kita latih networks kita melakukan reconstruction. Kalau yang di sini satu layer, itu namanya greedy layer wise pre-training. Lalu setelah kita pre-train, baru kita latih model kita menggunakan labeled data. Tuh. Lalu juga bisa kita freeze, ada beberapa yang unfreeze. Nah, kalau kalian ada yang nanya, kok bisa sih unsupervised pre-training itu dilakukan? Ingat ya, kalau autoencoder itu kan mirip dengan PCA, ya, Principal Component Analysis. Dan ingat kalau PCA itu kan sebenarnya melakukan ekstraksi fitur-fitur apa yang paling penting di kumpulan data kita, ya nggak? Itu kan PCA. Nah, karena autoencoder itu sama atau mirip ya, atau neural version-nya dari PCA, maka kalau kita melakukan pre-training, ya
hal yang sama kan terjadi, di mana si autoencoder itu akan belajar bagaimana caranya untuk mengekstrak fitur-fitur yang penting dari data yang kita miliki, terutama unlabeled data. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk autoencoder juga kan kemarin kita belajar menggunakan apa namanya? Convolutional ya. Itu juga sebenarnya bukan itu aja, bisa juga memakai graphical model seperti Boltzmann machine, resistor Boltzmann machine. Ini nggak masuk di kuliah kita ya, cuma kalau kalian pernah dengar Deep Belief Networks ya, ini cukup populer juga, atau Deep Boltzmann machine, itu pasti menggunakan greedy layer wise pre-training. Oke, ada pertanyaan untuk transfer learning? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Ini optimizer. Oke, kita akan bahas sedikit ya. Mudah-mudahan cukup. Cluster optimizer. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah melakukan deep learning, pernah menggunakan deep learning model ya, kalian pasti tahu dengan ini Adam optimizer. Ya, Adam itu sebenarnya nama singkatan dari Adaptive Moment Estimation. Nah, jadi Adam itu adalah perkembangan dari optimizer sebelumnya. Sebelumnya itu kan cuma stochastic gradient descent ya, SGD. Nah, ini SGD itu benar-benar cuma bare optimization doang. Ya, kalau Adam itu nanti ada tambahan-tambahannya. Nah, ini sesuai dengan apa namanya? Optimization method sebelumnya gitu. Ya, nanti kita lihat di sini. Ya, di sini ditulis. Jadi yang pertama itu kita belajar mengenai momentum optimization. Jadi di sini tulis regular gradient descent itu cuma menghitung regular step down the slope, ya. Jadi kadang-kadang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencapai titik optimum. Nah, momentum optimization itu dia seperti ada beratnya, ya. Jadi update-nya itu akan mulai dengan sangat lambat, ya. Tapi akan bertambah cepat sesuai dengan momentum yang ada, ya. Jadi kalau misalkan kita dulu belajar di SMA ya, belajar energi atau momentum ya. Jadi kan momentum barang itu kalau jatuh dari atas itu awalnya jatuhnya itu pelan, habis itu makin jauh jatuhnya ke bawah makin cepat. Nah, itu sebenarnya momentum sama ya. Jadi kita itu ada namanya momentum vektor, ya, inisialisasinya adalah 0, ya, lalu kemudian digunakan untuk melakukan update. Ya, jadi di sini M di sini akan selalu diupdate, ya. Jadi kan kalau misalkan SGD itu sebenarnya dia awalnya tetanya itu adalah parameter ya. Theta baru itu adalah theta lama ditambah ita itu learning rate ya, ditambah dengan atau dikali dengan ini penghitungannya ya, minimumnya berapa. Ya, ini update-nya. Nah, bisa dilihat bukannya ada theta dikali apa namanya ini si update-nya ya, tapi ada M diganti dengan M. M-nya itu adalah M baru sama dengan M lama dikali dengan ini parameter beta ya, baru dikurangi dengan ini bisa plus bisa minus ya. Saya lupa. Ini bisa plus bisa minus tergantung dari kita cari minimum atau optimum ya. Nah, ini dengan update-nya gitu. Ya, jadi di sini ada weights-nya, bisa dibilang kira-kira seperti itu. Nah, di sini contohnya theta itu kalau beta itu kalau 0 berarti dia sama dengan SGD ya.
karena ini akan 0, nanti di sini hanya tinggal masukkan ke sini saja. Nah, tapi kalau 1, 1 berarti dia memakai momentum seluruhnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, lalu perbedaannya antara momentum optimization dan regular gradient descent itu adalah kalau gradient descent itu dia terjun ke bawahnya itu di steep slope itu cepat gitu loh. Jadi kalau misalkan digambarkan kita ada kurva loss ya. Kalau gradient descent itu kalau steepnya kayak gini ya, sangat curam, ini cepet banget ini turunnya gitu ya. Nah, tapi kalau udah mau sampai di dekat titik minimum itu lambat banget karena apa? Perpindahannya itu kecil-kecil, gradiennya kan kecil di sini ya. Gradiennya itu kecil-kecil di sini. Jadi dia akan sangat lambat. Ya, jadi very long time to go down the valley. Anggaplah ini valley-nya gitu. Nah, kalau kita pakai momentum ya, karena di sini dia awalnya lambat tapi makin cepat, ya maka nanti pas waktu udah mendekati titik optimum dia akan semakin lebih cepat dibandingkan dengan SGD. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu perkembangan selanjutnya adalah menggunakan Nesterov Momentum Optimization atau Nesterov Accelerated Gradient atau NAG. Nah, ini sebenarnya sama-sama momentum juga. Bedanya ingat lihat di sini aja sebenarnya. Di sini dia update-nya itu juga ditambahin dengan momentum sebelumnya. Itu aja nih, lihat ini. Ya di sini. Ya. Jadi dia bilang sebenarnya ini ngaruhnya nanti ke vektornya sih. Ini adalah apa namanya? Visualisasinya ya. Jadi kalau misalkan di sini sebenarnya saya ini juga agak terlalu matematis ya, tapi ingat aja kalau Nesterov itu dia ada tambahan update-nya itu mengikuti momentum sebelumnya masuk ke perhitungan gradient descent-nya gitu sih ya. Nanti bisa baca di bukunya aja deh supaya waktunya juga nggak habis untuk membahas ini. Nah, terus berikutnya adalah ada grade. Nah, ada grade ini juga sebenarnya kalau yang tadi kan masih momentum nih. Nah, kalau misalkan ada grade itu permasalahannya beda. Beda kenapa? Karena dia itu lebih ke arah mengatasi kalau kurvanya itu elongated. Maksud elongated gimana? Bisa dilihat kayak gini ya. Kurva untuk parameter satunya itu lebih besar dibandingkan dengan kurva untuk parameter duanya. Nah, jadi dia itu kalau berdasarkan dari equation ini ya, bisa dilihat bahwa ini kan update tetanya parameter. Ya, lalu di sini kita ada update-nya pakai learning rate ya, bisa dilihat ini. Nah, tapi nanti ini dibagi ya dengan sebuah scaling, sebuah scale. Scale-nya dapat dari mana? Nah, scale yang itu didapat kita punya update juga scale-nya nih. Dapatnya dari gradiennya itu sendiri kuadrat jadinya dikuadratkan. Ya, jadi kalau simbol ini itu sebenarnya kan elemen wise multiplication. Jadi sebenarnya lebih ke arah ke kuadratkan. Jadi lebih ke arah dia itu bisa mendeteksi apakah perbedaan scaling dari setiap dimensi parameternya. Ya. Jadi kalau misalkan di visualisasinya ya, kalau gradient descent itu dia akan mengikuti bowl-nya dulu. Jadi dia ke tengah dari si ini ya. Di sini dia itu mengikuti dulu ke tengah dari si parameter theta 2-nya. Habis itu pas dia udah di tengah sini dia baru masuk ke tengah-tengah dari theta 1 di mana tengah-tengah theta 1 itu adalah titik minimumnya gitu. Nah, kalau ada grade enggak, dia itu karena melakukan scaling ya,
Dia menghitung, oh ternyata si theta 1 itu scale-nya lebih besar dibandingkan dengan theta 2. Makanya dia memberikan gradien lebih besar ke si theta 1. Gitu ya. Dia lebih vektornya itu lebih besar ke theta 1. Gitu. Jadi lebih cepat dia dibandingkan dengan gradient descent. Ini by the way, kalau mau baca lebih lanjut di sini ya, ini ada bukunya, PDF-nya yang gratis gitu. Kalau misalnya kalian tertarik bisa baca. Ini juga sama ya. Ini bukunya lumayan bagus untuk praktikal. Ya. Ya, jadi di situ ada grade sama gradient descent. Bagusnya itu dia bisa benar-benar mengikuti scaling dari setiap parameter yang ada. Ingat ya, kalau misalkan di sini kan cuma 2, tapi kan kalau misalkan kalau di deep learning itu kan parameternya bisa berjuta-juta parameter ya, beratus ribu parameter. Jadi enak kalau misalkan dia secara otomatis bisa tahu mana yang lebih cepat jalannya. Nah, terus juga ada sama ini hampir mirip sih, ya RMS prop sama Adam itu sebenarnya mirip. Dia itu sebenarnya sama scaling di sini ya, bisa dilihat ya. Jadi di sini ada scaling, terus di sini baru ada apa namanya update parameter. Jadi kalau misalkan RMS prop juga sama, ini scaling, ini ada apa namanya update tetanya. Nah bedanya ada di RMS prop itu decay rate theta hyperparameter. Ya jadi di sini lebih ke arah apa ya? Supaya kadang-kadang scalingnya terlalu kuat kalau nggak salah, seingat saya. Jadi kalau misalkan satu itu terlalu kuat, jadi supaya gimana caranya scalingnya itu jangan terlalu kuat gitu. Kalau misalkan terlalu kuat nanti malah jadi lambat kalau nggak salah sih. Saya bacanya seperti itu. Ya, tapi juga biasanya di setnya 0,9. Nah, ini biasanya RMS prop itu lebih bagus dibandingkan ada grade ya karena itu scalingnya itu tidak overpower dari update parameternya sendiri. Nah, Adam kenapa sering dipakai ya? Adam itu sering dipakai karena menggunakan kedua konsep yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi Adam itu ada adaptive moment estimation di mana dia itu memakai semuanya, memakai momentum optimization dan memakai RMS prop untuk melakukan scaling. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kita belajar dulu dari awal ya. Dari SGD, terus momentum, Nesterov seperti apa, terus scaling. Ya, karena Adam itu gabungan dari semua yang bagusnya. Gitu. Jadi di sini adalah update parameter ya. Kita dari bawah dulu aja, ini ada parameternya. Ya, terus di sini ada M. Ya, M ini adalah apa namanya? Momentum, dan di sini adalah S itu adalah scaling. Ya. Nah, gimana cara ngitung momentum sama scalingnya? Nah, ini di sini momentum ini sama kayak di Nesterov, ya. Lalu ada apa hyperparameternya ya, beta 1. Lalu ada scaling. Ini juga sama dengan RMS prop gitu. Mirip dengan ada grid sama RMS prop. Nah, terus nanti di sini ada diubah dulu nih. Jadi nggak langsung dimasukin. Langsung dimasukin ke si update-nya. Tapi dimasukin dulu, diubah dulu menjadi exponential term di sini. Ya, jadi M hat, momentumnya, terus kemudian jadi scale hat. Baru nanti dimasukkan ke update parameter di sini. Gitu. Ya. Jadi ini kenapa kita belajar dari awal gitu ya, supaya nggak bingung gitu mengenai momentum sama scaling. Ya, jadi Adam itu dia menggabungkan semua yang bagus dari ada grade dan momentum. Nah, lalu yang terakhir ya, salah satu yang paling
tricky itu kan sebenarnya mencari good learning rate yang bagus gitu ya. Karena dari gambar ini bisa kita lihat kalau ita-nya terlalu tinggi, maka dia malah bisa diverge ya kemana tahu. Kalau misalkan terlalu kecil, jadi lambat ya. Kalau terlalu tinggi, suboptimal, dia cepat turunnya tapi terus berhenti di suboptimal. Nah, yang hijau ini just right-nya. Nah, just right ini susah sebenarnya. Perfect-nya itu susah. Nah, makanya biasanya memang learning rate itu di awal itu besar, ya, bisa dilihat di sini besar, lalu di entah kapan tahu dia berubah, jadi lebih kecil learning rate-nya. Yang dash ini nih adalah menunjukkan saat learning rate-nya itu diganti menjadi lebih kecil. Nah, disinilah ada beberapa learning schedule yang common ya, yang sering dipakai seperti power scheduling, exponential, piecewise, performance. Cuman memang sekarang sih kalau udah pakai Adam biasanya ita-nya itu atau learning rate-nya itu sudah aja masukin 0,001. Itu secara empiris banyak banget studi sebelumnya yang bilang ini udah salah satu yang paling optimum gitu. Jadi kita sebenarnya sekarang udah nggak terlalu pusing lagi mikirin learning rate scheduling. Walaupun saya yakin di Keras atau di PyTorch itu tetap ada learning rate schedulingnya kalau perlu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Terima kasih. Mau tanya Pak, tadi kan untuk pembahasan yang optimizer tadi itu berarti untuk perhitungan gradiennya itu hanya di akhir saja, maksudnya di yang hasil dari output itu atau dilakukan per layer seperti itu Pak? Oh, itu kan memang sebenarnya kan di sini sih, di sininya itu, sorry. Ini kan memang ini kan secara matematis aja ya sebenarnya. Tapi kan update parameternya memang untuk semuanya, untuk semua parameter. Dalam artinya berarti dilakukan ke semua parameter yang ada gitu. Ini kan cuma secara matematis saja. Ini kan bisa dilihat di sini. Ini kan apa namanya? Partial derivasi ya, partial derivatif untuk setiap parameter gitu. Jadi nanti ini sebenarnya semua parameter udah ke-update. Ini cuma memang di deep learning itu apa namanya? Penurunan rumus itu biasanya dituliskan untuk semua parameter, tapi kan nanti pas waktu implementasinya beda gitu. Kira-kira seperti itu. Ini saya di sini cuma untuk nunjukin aja optimasi itu kenapa sih Adam itu sekarang paling bagus gitu. Gitu. Jadi supaya kalian itu tahu kenapa optimizer itu sekarang mostly Adam. Ya karena itu, karena ini tadi. Pakai momentum sama ada grade gitu. Tapi pas perhitungan pasti dihitung semua untuk semua parameter sebenarnya pas waktu diimplementasi. Oh, Kebayang ya? ya ya, kebayang Pak. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau gitu. Ada? Satu lagi Ya, Pak. silakan. Ya. Ya. Untuk learning rate scheduling Pak, itu kan sebenarnya learning rate itu ada di dalam optimizer kan Pak ya, yang kayak Adam dan sebagainya. Setiap optimizer pasti punya ita di sini. Ya kan? Kemarin ya. Berarti kayak learning rate scheduling ini tadi berarti ngotak-atik yang di dalam optimizernya lagi ya Pak ya? Enggak. Jadi yang diubah cuma nilai parameternya aja. Nilai parameter dari learning rate-nya aja yang diubah. Gitu. Berarti di sini akan berubah. Misalnya kalau di sini kan contohnya Adamnya kan learning rate 0,001 nih, misalnya default segitu. Iya. Kemudian kalau pakai learning rate scheduler berarti dia akan berubah-berubah begitu Pak? Iya, betul. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu saya anggap nggak ada ya. Kalau gitu, oke. Saya ucapkan terima kasih sudah datang hari ini. Lalu untuk berikutnya, jadi hari Jumat ya, jam 1.
Ya mudah-mudahan udah pada selesai sholat Jumat dan makan siang ya. Soalnya saya juga kalau terlalu sore nggak bisa. Oke, kalau gitu terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.